dapat mengentaskan permasalahan tersebut, mengingat semakin dekatnya untuk arah yang akan diberikan vaksin. Kami akan berbincang pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Antri. Pak Kuntoro, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mas Rudi, kabar baik. Iya, untuk kabarnya Pak, vaksin perdana PMK telah tiba di Indonesia, mungkin bisa diinformasikan kembali kepada kita semua Pak. Betul, baik Mas Rudi. Jadi kami sampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki agenda SOS, temporary dan permanen terkait dengan penanganan PMK di Indonesia. Ya. Kami dari Kementerian Pertanian telah melakukan pengadaan vaksin darurat PMK dari luar negeri dengan jumlah 800 dosis, Mas, 10 yang akan kami laksanakan sesuai dengan peta sebaran PMK. Jadi betul pagi ini Kementerian Pertanian akan melakukan vaksinasi perdana pada peternak yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Okay. Dan untuk pada tahap awal ini kami akan melakukan penyuntikan pada beberapa ternak sapi potong di Sidoarjo, kemudian akan kami observasi selanjutnya. Dan nanti setelah kami melakukan observasi, kami akan memperluas vaksinasi massal ke wilayah-wilayah yang sesuai dengan peta sebaran penyakit PMK untuk kebutuhan vaksin pada ternak sehat. Jadi kami harapkan vaksinasi ini dapat menjadi vaksinasi perdana Pak ya. Yang ini akan difokuskan di Jawa Timur dulu, di Sidoarjo tepatnya ya. Baik. Ya. Dan selain Jawa Timur, apakah hari ini juga akan dilanjutkan ke beberapa daerah lainnya Pak Kuntoro? Bagaimana? Ya, tentu setelah Jawa Timur kita akan memprioritaskan beberapa, kemudian juga khususnya pada peternak-peternak. Tingkat wabahnya tinggi. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Aceh ini Pak ya? Iya. Baik. Kemudian berapa dosis Pak diberikan kepada setiap masing-masing ternak ini? Kalau saya membayangkan seperti COVID, kita bisa mendapatkan dosis 1, dosis 2, dosis 3. Kalau untuk PMK ini di ternak bagaimana ini Pak? Betul, sama seperti yang kita alami kemarin, bahwa dosis untuk PMK ini vaksinasi akan diberikan 2 kali. Jadi pada bulan-bulan ini akan kita berikan dosis pertama. Kemudian pada tahun depan akan kita berikan dosis yang kedua. Seperti itu, Mas. Jadi dosis pertama, dosis kedua juga Pak ya. Baik. Untuk distribusi ke daerah-daerah yang dianggap zona merah, ini berdasarkan permintaan dari daerah atau memang sudah pemetaan dari penanggulangan PMK yang ada di daerah. Jadi kita akan memanfaatkan datangkan dari luar negeri untuk kebutuhan vaksinasi hewan ternak kita yang berjumlah untuk sapi sekitar 18 juta lebih, itu akan diberikan dari vaksinasi yang kita produksi sendiri dari Puswetma yang ada di Surabaya. Iya. Kalau untuk efikasinya sendiri bagaimana ini Pak? Ini saya ngambil contoh dari COVID-19 saja nih, dari vaksinnya ini. Kenapa kok kita memilih vaksin yang dari luar ini dibandingkan dengan negara lain misalnya begitu? Efikasinya bagaimana dengan kondisi PMK yang ada di kita? Ya, sebetulnya untuk vaksinasi PMK ini kita sudah memiliki pengalaman Mas dulu. Apalagi sebetulnya sejak virus dari PMK ini ditemukan, baik itu tipe dan strain-nya, kita kemudian bisa membuat vaksin sendiri sebetulnya. Tetapi tentu diperlukan waktu Mas. Sekitar 4 bulan untuk memproduksi, sehingga dalam kondisi darurat terlebih dahulu, mungkin itu yang ingin dicapai. Nah, pengawasannya Pak, agar vaksin-vaksin itu nanti di daerah benar-benar dapat dioptimalkan untuk memastikan bahwa vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang paling penting adalah kepedulian dari para peternak sapi kita untuk mereka memahami terkait dengan wabah PMK ini. Yang pertama, mereka harus meningkatkan biosecurity dari kandang-kandang ternak mereka. Jangan sampai hewan mereka yang masih sehat tertular. Artinya biosecurity harus ditingkatkan. Yang kedua, lalu lintas hewan ternak dari daerah wabah, itu juga kami awasi secara ketat melalui karantina pertanian. Kami juga dibantu oleh polisi, kemudian oleh
pemerintah daerah, termasuk dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk lalu lintas hewan tidak melalui darat pada wilayah-wilayah yang melalui zona merah. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan dan agenda-agenda ini sudah kita koordinasikan secara kuat, koordinatif pada pemerintah provinsi. Dan juga beberapa waktu lalu ada pertanyaan dari pendengar kami. Kalau kita cuma memiliki 1 ekor ternak, baik itu kambing ataupun sapi, ini kemana kita harus melapor untuk dapat vaksin tersebut, Pak? Sekaligus sebagai penutup perbincangan kita. Silakan, Pak. Iya. Tentu yang pertama kami menyampaikan simpati ya dan keprihatinan kepada peternak-peternak kita kan obat-obatan vitamin termasuk juga membatasi lalu lintas manusia dari daerah yang merah, jangan terlalu aktif menggunakan PMK ini, terutama kita sudah memasuki menghadapi momen Idul Adha. Kami sebetulnya dari Kementerian Pertanian ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak khawatir terkait dengan kesediaan hewan ternak untuk kurban. Karena pada tahun lalu hewan ternak yang yang dipotong untuk kurban berjumlah 1,5 juta ekor, Mas. Sementara untuk sapi saja kita populasi sapi secara nasional kita lebih dari 18 juta ekor. Padahal hewan ternak untuk kurban tentu bukan hanya sapi, tetapi bisa kambing, bisa domba, begitu ya. Jadi sangat sangat tercukupi kebutuhan kita untuk hewan kurban. Jadi itu yang menjadi himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Terkait dengan peternak, kami memohon kepada para peternak kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk itu, Mas. Ya, Pak Kuntoro, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Semoga bermanfaat dan benar-benar ini dapat mengatasi permasalahan PMK yang kini melanda pertanian. Kuntoro Boga Andri.